Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Langabelen NIM 165. Di sini saya akan mengajarkan tentang keterampilan bertanya. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Guru. Pada pagi hari ini kita akan mengajar tentang keberagaman sosial budaya yang ada di masyarakat. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru minta salah satu orang maju pimpin doa. Siapa maju pimpin doa? Saya Pak Guru. Silakan Jihad memimpin doa. Ya teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Jihad tidak memimpin doa pada pagi hari ini. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran tentang keberagaman sosial budaya yang ada di masyarakat. Nah, keberagaman di Indonesia sendiri kita melihat berbagai keberagaman yang ada di Indonesia. Contohnya, siapa yang tidak pernah tahu orang Papua? Saya Pak Guru. Siapa yang tidak tahu tentang orang NTT? Saya Pak Guru. Siapa yang tidak tahu tentang orang Maluku? Saya Pak Guru. Siapa yang tidak tahu tentang orang Sulawesi? Saya. Dari contoh itu, arti dari keberagaman, siapa yang bisa jawab? Saya Pak Guru. Silakan Jihad. Keragaman merupakan adalah mempunyai makna atau bidang hidup yang berbeda-beda dalam suatu negara. Terima kasih Jihad, bertangan. Iya Pak Guru. Benar sekali. Ya, jadi keberagaman itu sendiri adalah suatu perbedaan yang ada di lingkungan masyarakat yang mempunyai sisi bidang yang berbeda-beda. Nah, di Indonesia sendiri kita menemukan berbagai macam keberagaman yang berbeda-beda. Misalnya yang tadi Pak Guru yang Pak Guru beri contoh tentang orang Papua, orang NTT, orang Maluku, orang Sulawesi. Dalam orang Papua juga mempunyai keberagaman. Misalnya memiliki perbedaan dalam hal agama. Di Papua mayoritas agamanya apa? Siapa yang tahu? Ada yang Kristen, ada yang Islam. Ya, betul sekali. Itulah salah contoh keberagaman yang ada di Indonesia yang mempunyai keberagaman yang berbeda-beda. Nah, siapa yang beri contoh tentang keberagaman yang ada di Indonesia salah satunya? Saya Pak Guru. Silakan, Muhammad. Contohnya kayak ada yang non-muslim. Ya, apalagi? Ada Katolik. Ya, apalagi? Ada Islam. Ya, apalagi? Ada apa? Islam, Katolik. Iya, udah seperti yang Muhammad sebutkan tadi, benar juga. Tadi yang Muhammad sebutkan itu keberagaman dalam sisi berbeda agama. Dalam hal lain ada keberagaman tentang budaya, misalnya budaya orang Nusa Tenggara Timur berbeda dengan orang Papua. Yang kedua, suku. Di Indonesia sendiri ada berbagai macam suku, ada suku Dayak, suku Bugis, suku Demak, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang kita pelajari pada pagi hari ini, Nak. Ya, Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Pak Guru minta salah satu orang untuk memimpin doa. Saya Pak Guru. Ya, silakan. Ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Kita akhiri pembelajaran berpagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah gerakan pramuka di Indonesia. Yang pertama, pidato Presiden pada tanggal 1961. Pada saat Bung Karno melakukan pidato dan sekaligus peringatan hari 17 Agustus 1945 dan sebagai hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu beliau menyampaikan sebuah ide dengan gagasan baru tentang gerakan pramuka di seluruh Indonesia dan harus diperkenalkan
seluruh bangsa Indonesia. Nah, itu menurut pidato Presiden pada tanggal 1961 pada saat sejarah pramuka itu masuk ke Indonesia melalui tokoh kedua tadi yang saya jelaskan di awal, antara Ernest dan Baden-Powell. Yang kedua, terbitlah keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 112 tahun 1961 tentang pembentukan panitia pelaksanaan gerakan pramuka. Di sini ada beberapa tokoh yang dibentuk oleh Bung Karno, yang diketuai oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Beliau adalah seorang tokoh ketua tokoh gerakan pramuka Indonesia. Dan yang kedua adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Profesor Dr. Prijono, Menteri Pertanian Dr. Aziz Saleh, dan Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat dan Desa Ahmadi. Dengan adanya dibentuk panitia gerakan pramuka, mereka ini bertugas sebagai mengolah anggaran dasar gerakan pramuka, sekaligus melakukan pengenalan gerakan pramuka terhadap masyarakat di seluruh Indonesia dan para pemuda-pemuda Indonesia dan anak-anak, khususnya mereka yang berpendidikan. Lalu yang berikut, pada tanggal 20 Mei 1961 gerakan pramuka di Indonesia ditetapkan sebagai suatu gerakan organisasi yang utuh dan dapat menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak, pemuda, dan tokoh masyarakat di seluruh kebangsaan Indonesia. Jadi itu sekilas sejarah singkatnya gerakan pramuka di Indonesia yang saya jelaskan. Demikian, kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.